Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Asini roha dohot hasitong adu sudi dalan ni Jahuba diakkana mangaradoti padanna dohot akka panidanionna. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Kesaksian pemazmur atas tindakan Allah dalam hidupnya sungguh dapat kita nikmati melalui kitab Mazmur ini. Sebagaimana kita juga dapat merasakan Allah bertindak dan melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Daud mengekspresikan rasa kerinduannya akan bimbingan. Bagaimana kita menerima tuntunan dan bimbingan dari Tuhan? Langkah pertama adalah rindu untuk dibimbing dan menyadari bahwa sistem bimbingan utama Allah adalah di dalam firman-Nya dan melalui seluruh pengalaman kehidupan kita. Ada kerinduan dan permohonan dari pemazmur sendiri untuk diberitahukan jalan-jalan Tuhan. Permohonan agar Allah membawa dia ke jalan yang benar serta memandang pemazmur dengan belas kasihan dan rahmat Tuhan. Semua permohonan ini disampaikan oleh pemazmur kepada Allah. Dan kemudian kerinduan dan permohonan yang disampaikan kepada Allah membawa pemazmur kepada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman inilah, maka pemazmur menyaksikan bahwa Allah itu baik dan benar. Kebaikan Allah sungguh dirasakan oleh pemazmur yang mengampuni dan memandangnya dengan belas kasihan. Kebenaran Allah juga terjadi atasnya, yang melindunginya terhadap musuh-musuhnya, yang menginginkan kebinasaannya. Kerinduan dan permohonan kepada Allah mendorong kita memiliki dan merasakan pengalaman bersama dengan Allah. Mungkin saja pengalaman kita tidak sama dengan yang dialami oleh pemazmur, namun Allah tetap bekerja melalui semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang telah kita alami selama beberapa tahun terakhir ini. Mungkin juga kita khawatir berusaha menguasai hati kita yang berpengaruh kepada imun dan iman kita. Namun jika kita boleh melihat semua yang terjadi ini dari sisi yang berbeda, kita dapat menyaksikan Tuhan itu baik dan benar. Kebaikan Tuhan itu kita rasakan sebab Dia masih tetap memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Walau kita menghadapi sakit yang tidak sembuh, namun Tuhan memampukan kita menghadapinya dalam pengharapan kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Mungkin kita menghadapi duka cita yang sangat mendalam, namun Tuhan sungguh baik menghibur dan menguatkan kita dalam menghadapi duka cita dan kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Dia tidak membiarkan kita tersesat. Dia menunjukkan jalan mana yang hendak kita jalani. Dia membimbing dan menuntun kita dalam setiap langkah kita. Mari sahabat yang baik hati, kita saksikan, perkatakanlah dengan kebaikan, segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan kita hidupi dalam pengalaman kita setiap hari, yang dapat menambah semangat dan kekuatan kepada kita. Memperkatakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan bukan hanya untuk orang lain, atau bukan untuk menyombongkan diri, tapi tujuan utamanya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita menyadari, mensyukuri semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Sahabat yang baik hati, mari kita mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Berjalanlah dalam jalan kebenaran Tuhan itu. Berjalanlah sesuai dengan tuntunan Tuhan itu. Dia mau membimbing kita. Dia tidak akan mempermalukan kita, tetapi Dia akan menyelamatkan kita. Jika kita mau patuh, kita mau taat, berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, Dia akan selalu menuntun kita untuk menapaki setiap jalan yang dibukakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berjalan di jalan yang telah Engkau tunjukkan bagi kami ya Tuhan. Ketika keinginan-keinginan kami berkuasa atas kami sendiri, ingatkan kami Tuhan
untuk selalu menundukkan diri kami di bawah tuntunan-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ketika kami mengutamakan keinginan dan kehendak kami sendiri. Biarlah kami selalu patuh dan taat kepada jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Sebab di sana kami tidak akan dipermalukan, tetapi kami akan diselamatkan dan kami akan merasa aman bersama dengan Tuhan karena tuntunan, karena bimbingan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.